Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Zahar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 214 sampai dengan ayat 215 pada surah Al-Baqarah, masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat 214. Ataukah kamu kira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kamu seumpama yang pernah datang kepada orang yang telah lalu sebelum kamu? Telah menimpa kepada mereka kesusahan, kecelakaan dan digoncangkan mereka, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman sertanya, bilakah pertolongan Allah? Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Mereka akan bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, apa yang akan kamu belanjakan dari kebaikan ialah kepada ibu bapa dan keluarga karib dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan anak perjalanan. Dan apa saja yang kamu perbuat dari hal kebaikan, maka sungguhnya Allah adalah mengetahui. Sudah terang pada ayat yang lalu bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya. Tetapi sebelum petunjuk datang, telah diperingatkan bahwa berbagai kesulitan akan bertemu. Sebab meskipun Tuhan telah memperingatkan bahwa manusia itu adalah umat yang satu, namun mereka pun senantiasa pula berselisih dan kita telah melihat sendiri. Walaupun orang yang tunggal darah dan tunggal daging, seibu dan seayah, kadang-kadang selisih mereka lebih hebat daripada selisih dengan orang lain. Di sini nampak bahwa di dalam menuju cita-cita yang mulia, di tengah jalan kita akan berjumpa keadaan yang berbahaya. Sebab itu janganlah dikira senang menegakkan kebenaran dalam dunia ini. Dan tidaklah pula mudah akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan Tuhan. Sebab itulah Tuhan memperingatkan selanjutnya. Ataukah kamu kira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kamu seumpama yang pernah datang kepada orang yang telah lalu sebelum kamu? Pangkal ayat 214. Yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah dan orang-orang yang berjuang mengikuti jejak beliau dalam menegakkan kebenaran dan pelajaran Tuhan di dalam dunia ini. Sejak dari zaman Adam sampai Nuh, Ibrahim, Lut, Musa, dan Isa, dan lain-lain, telah menimpa kepada mereka kesusahan, kecelakaan dan digoncangkan mereka. Kesusahan karena kekurangan harta benda dan kemelaratan, kecelakaan karena penyakit atau luka-luka, kegoncangan karena dikejar-kejar, dihinakan dan dibunuh. Nabi-nabi Bani Israel sampai kononnya 70 orang yang mati dibunuh oleh kaum mereka sendiri.
hampir semua rasul diusir dari negeri mereka. Ibrahim sampai dibuatkan orang pembakaran dan dimasukkan beliau ke dalam. Nabi Nuh sampai disuruh berperahu untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakaria yang telah tua sampai digergaji orang kepala beliau. Maka kamu, wahai umat yang mengaku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah menyangka bahwa akan enak-enak sebagai itik pulang petang saja melenggang-lenggok masuk surga. Padahal kamu tidak tahu menderita karena menegakkan kebenaran, barulah kamu akan senang. Tiada gangguan, tidak ada kesusahan, tiada kecelakaan, dan tidak akan digoncangkan oleh rintangan dan kejaran musuh kalau kamu cuma diam saja. Menurut riwayat dari Ibnu Munzir dan Ibnu Jarir dan Abdul Razak, bahwa Qatadah menerangkan bahwasanya ayat ini turun ialah ketika kaum sekutu dan yang terdiri dari kaum musyrikin Quraisy dan Yahudi Bani Qurayzah dan kabilah-kabilah Arab mengepung Madinah yang terkenal juga dengan perang Parit. Nyaris Madinah jatuh ke tangan musuh. Nyaris kota itu diserbu dan Islam dipadamkan sebelum menyala. Surat istimewa dengan nama Al-Ahzab telah diturunkan memperingati peristiwa itu. Maka menurut keterangan Qatadah tadi, ayat ini turun di waktu itu. Ibnu Abbas menafsirkan pula bahwasanya ayat ini ialah peringatan bagi orang-orang beriman kepada Allah, bahwasanya dunia ini tidak lain daripada negeri percobaan, negeri yang penuh dengan bala dan ujian. Di ayat ini diterangkan bahwa bala dan cobaan adalah kemestian yang ditempuh oleh orang-orang mukmin, dan demikian pula lah diperbuat Tuhan terhadap nabi-nabinya yang dibersihkan, yang dinamai sahwatullah, orang-orang pilihan Tuhan untuk membersihkan jiwa mereka. Berdasarkan kepada tafsiran Ibnu Abbas itu, nampaklah bahwasanya percobaan hidup yang berbagai warna itu tidak lain daripada penggemblengan jiwa dan latihan, atau laksana emas yang dibakar, ditilik dan ditempa. Tidak lain gunanya ialah untuk membersihkannya daripada campuran logam lain, sehingga tulen 24 karat. Cobaan membuat orang menjadi safi, bersih. Di dalam surah Al-Buruj bintang-bintang surah 85 diterangkan tentang penganut-penganut tauhid di Arabia Selatan yang digalikan orang lubang dan dihalau mereka ke dalam lubang itu, lalu disiram minyak dan dibakar. Sebabnya lain tidak hanyalah karena mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi pun pernah menceritakan tentang seorang anak yang menyerukan tauhid telah menyakitkan hati raja yang zalim sehingga dia dibuang di laut tetapi pulang, lalu diantar ke gunung supaya dimakan binatang buas, tetapi dia pulang juga kembali dengan selamat, dan telah disiksa dengan macam-macam siksaan namun tidak juga dia kena. Akhirnya dia berkata, barulah saya akan dapat mati karena panah itu. Kalau tuan-tuan yang akan memanah dan raja sendiri seketika menunjukkan panah kepada saya menyebut dengan nama Allah Tuhan anak ini. Setelah wasiatnya itu dijalankan, orang menyebut nama Allah tuannya budak itu, dia pun dipanah dan memang kena, dan dia pun mati. Jadi sampai saatnya terakhir dia menang. Orang disuruhnya percaya tetapi nyawanya diberikannya. Surga adalah tempat buat orang yang lebih dahulu telah menempuh berbagai ujian dan dia pun lulus dari ujian itu. Kadang-kadang ujian dengan memberikan jiwa dan kebenaran Allah, kadang-kadang barulah mau tegak apabila kita telah sudi memberikan air mata, darah dan nyawa. Kadang-kadang karena diri sudah terjual kepada Allah, seorang mukmin bernasib sebagai anak dagang yang melarat dalam negerinya sendiri. Mukanya hanya tunduk kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan dia mengenal rukuk, kepada lain kepalanya tegak lurus. Hanya kepada Tuhan dia mengenal sujud. Adapun kepada yang lain dipandangnya hanya sama dengan dirinya. Asal dari tanah akan pulang kembali ke tanah. Dia tidak mengenal takut kepada siapapun. Sebab itu dia pasti bertemu kesusahan dan kegoncangan. Yang tidak susah diancam kecelakaan dan kegoncangan hanyalah orang yang selalu dapat menyesuaikan diri walaupun dengan kekafiran. Demikian memuncaknya kadang-kadang kesusahan, kecelakaan dan kegoncangan itu, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman sertanya, bilakah pertolongan Allah? Kalau sudah sampai Rasul sendiri dari sangatnya rintangan itu telah bertanya bila pertolongan Allah akan datang, dan orang-orang beriman bersama menuruti beliau pun telah sama mengeluh demikian, niscaya sudahlah sangat memuncaknya rintangan itu, sehingga pertanyaan demikian seakan-akan telah membayangkan nyaris atau dekat timbul putus asa. Sebab di waktu rintangan tidak ada, semua orang mudah saja menyebut bahwa pertolongan Allah akan datang. Tetapi apabila kesusahan, kecelakaan dan kegoncangan itu benar-benar telah datang, seakan-akan tertutuplah segala pintu dan tidaklah nampak harapan. Hal ini bisa mengenai kepada satu kelompok umat yang tengah berjuang dan juga yang mengenai pribadi. Dan sebab turun ayat menurut riwayat ialah ketika kaum Al-Ahzab, yaitu persekutuan orang Quraisy dengan Arab luar Madinah, dan diikuti lagi oleh Yahudi Bani Qurayzah, telah mengikat janji bersama akan menyerang Madinah dan telah mulai dikepung negeri itu.
Kalau sekiranya maksud mereka berhasil, matilah Islam dan hancurlah dalam negerinya sendiri, di Madinah sebelum tersebar ke seluruh bumi ini. Pada saat itu mana-mana orang yang imannya lemah memang sudah mulai putus asa, mulai merasa ngeri tinggal di Madinah. Bahkan ada yang menyesal masuk Islam. Itulah orang-orang munafik. Tetapi orang yang kuat imannya menyambut kejadian dengan hati teguh sampai berkata, inilah yang selalu dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Kelak penafsiran kejadian ini akan dapat dibaca dalam surah Al-Ahzab sendiri, surat 33. Maka datanglah ujung ayat, ujung yang penuh kepastian. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ujung 214. Mengapa Tuhan memberikan kepastian seperti itu? Apabila tekanan mulai sudah sangat memuncak sehingga kita yang berjuang menegakkan kebenaran itu, betapapun lemahnya, dia kuat di dalam batin. Sedang orang yang menegakkan kezaliman dan kufur, tidaklah mereka mempunyai pendirian yang benar. Apalagi mereka berturut-turut mendapatkan kemenangan, pasti akhirnya mereka bertemu jalan buntu. Mereka akan bertumbuk dengan kekuasaan ilahi, baik mereka yang mengatur siasat menimpakan bala dan bencana itu atau golongan muslim yang ikhlas kepada Tuhan. Keduanya tidak ada yang tahu dari mana akan datangnya pertolongan dan bagaimana caranya Tuhan memberikan pertolongan. Tiba-tiba di saat si penantang merasa sudah pasti akan menang dan berhasil, dan Rasul serta orang yang beriman tidak melihat lagi dari pintu mana pertolongan akan datang, sehingga moralnya tinggal satu, yaitu kepercayaan. Tiba-tiba pertolongan itu datang. Pengalaman kita kaum muslimin di Indonesia ketika kekuasaan komunis tahun 1965, 1385 Hijriah telah dapat memberikan tafsir ayat ini pula. Saya waktu itu dalam tahanan karena fitnah belaka. Di saat keadaan sudah mulai memuncak, salah seorang anak saya bertanya, ayah, benarkah Allah akan menolong orang yang beriman? Belumkah patut kalau pertolongan itu datang sekarang? Kalau bukan sekarang, bilakah lagi? Saya mencoba membacakan ayat ini kepadanya. Dia menerimanya dengan diam. Sebagai muslim dia tidak mau membantah Al-Quran, tapi matanya menunjukkan kurang puas juga. Dan saya pun ketika menafsirkan ayat ini kepadanya pun hanya semata-mata karena iman saja. Saya sendiri pun tidak melihat dari mana pertolongan itu akan datang. Tetapi apa yang kejadian kemudian? Siapakah kita yang akan menyangka bahwa dengan semudah itu Tuhan menakdirkan bahwa kejatuhan kaum komunis adalah dari cerobohnya langkah mereka sendiri. Sudah itu baru saya benar-benar yakin akan tafsir ayat ini. Ayat ini sudah menegaskan tidaklah boleh kaum muslimin memimpi-mimpi, mengenang-enang dan akan masuk surga dengan tidak ada keberanian berkorban sebagai pengorbanan umat-umat dahulu. Surga bukanlah disediakan untuk tukang mimpi. Ayat ini telah dijadikan peringatan kepada umat yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan mereka telah menang. Umat yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan mereka telah menang. Sampai Islam tegak sesudah melalui berbagai kesulitan, kemelaratan, kesusahan, kecelakaan, digoncangkan di mana-mana. Dan sesudah dapat mengatasi itu semuanya, baru Islam tegak dengan jayanya dan gilang-gemilang, dan sampai mengembangkan sayap ke Asia Tengah, ke Eropa, ke India, dan ke pelosok yang lain, dan sampai kita telah menerimanya sebagai agama anutan kita sekarang ini. Apakah sampai pada kita perjuangan itu akan berhenti? Rasulullah mengatakan dengan tegas-tegas bahwasanya apabila semangat jihad mulai padam pada satu umat, itulah alamat kehancuran umat itu. Semangat jihad bukan saja pada waktu berperang angkat senjata, meskipun itu benar juga jika datang waktunya, tetapi semangat jihad ialah kesungguh-sungguhan dan tidak pernah padam, tidak pernah redup selamanya nyawa di kandung badan. Rasa tidak puas sebelum ajaran Allah berjalan, mulainya pada diri, kemudian pada masyarakat, apatah lagi sebanyak ini agama. Boleh dikatakan Islamlah yang paling banyak dimusuhi dan dibenci dalam dunia ini sejak timbulnya 14 abad yang lalu. Bahkan yang paling banyak menderita ingatlah tatkala kaum salib datang dari seluruh Eropa sampai 8 kali angkatan selama 200 tahun hendak menghancurkan Islam di negerinya sendiri dan merampas Baitul Maqdis. Ingatlah tatkala raja-raja Eropa yang besar-besar sendiri yang memimpin angkatan itu. Raja Inggris, Raja Perancis, Raja Bohemia, Raja Italia, dan lain. Ingatlah tatkala bangsa Mongol dan Tartar bagai air bah menghancurkan negeri-negeri Islam Bukhara, Samarkand dan seluruh negeri-negeri Islam di Asia Tengah dan akhirnya menghancurkan Baghdad. Ingatlah seketika bangsa Spanyol mengusir habis orang Islam dari bumi Andalusia itu yang telah 700 tahun menjadi tanah air mereka. Ingatlah tatkala Eropa Timur di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani, berkumpul seluruh kerajaan Eropa dalam beratus tahun hendak menghabiskan kuasa Turki itu, baru berhasil pada tahun 1918.
Dan permulaan timbulnya imperialisme dan kolonialisme kuno dengan datangnya bangsa Portugis ke Malaysia, ke Malaka 1511 masih lebih besar karena pengaruh kebencian agama daripada rempah-rempah ke timur. Dan kemudian keduanya sekali lagi yaitu membunuh Islam dan mencari rempah. Orang lain menuduh Islam diserahkan dengan pedang untuk menutup kejahatan mereka yang telah merampas kemerdekaan negeri-negeri Islam dengan pedang dan meriam. Sudah lama Islam ini hancur kalau semangat jihad ini padam. Sudah lama Islam ini hancur kalau sekiranya umatnya tidak tahan menderita kesusahan, kemelaratan, dan tidak tahan digoncangkan. Kalah dan menang pasti bertemu, tapi salah satu sebab yang penting dari kekalahan ialah apabila umat Islam telah mulai memandang bahwa masuk surga itu mudah saja, yaitu dengan membaca surat Yasin tiap-tiap malam Jumat, yaitu apabila guru-guru suluk telah mulai mengajarkan bahwa duduk tafakur di tempat sunyi syarat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bersimpang siur ideologi dan isme dalam dunia di zaman modern ini, maka manakah umat yang menjunjung tinggi cita-cita yang berani tampil ke muka bersimpang ideologi dan isme dan dunia di zaman modern ini, maka manakah umat penjunjung tinggi cita-cita yang berani tampil ke muka mendakwakan kebenaran risalah Muhammad, dan dia pasti tidak akan segera dapat sambutan. Dia pasti akan sengsara, melarat dan akan digoncangkan hidupnya. Tetapi diteruskannya juga sebab dia telah menjual dirinya habis kepada Allah, untuk Allah hidupnya dan untuk Allah matinya. Kadang-kadang hanya namanya yang pulang, adapun badannya entah akan terhantar di hutan sunyi, entah akan tenggelam di dasar laut, tetapi dia langsung masuk surga. Tidak usah kita memandang jauh, cukup dalam usaha yang terbatas. Umat Islam di zaman sekarang, alhamdulillah, banyak bilangannya. Kabarnya konon di seluruh dunia sekarang ada kira-kira 1000 juta. Alangkah banyaknya, bagaimanakah kehebatan Islam jika pada yang 1000 juta itu ada kesadaran beragama? Apa yang dapat kita sumbangkan kepada persada dunia dengan agama kita? Kalau yang 1000 juta itu insaf beragama, bukan agama hanya menurut warna hijau pada peta dunia saja. Segolongan kecil umat Islam sendiri yang sadar lalu memimpin umat dan kaumnya itu kepada kesadaran beragama. Sudahlah salah satu usaha yang hebat, bukan kecil rintangan untuk itu. Sebab umat yang terbiasa dalam satu pendirian yang salah akan marah jika mendengar suara yang baru. Ketika Napoleon masuk ke Mesir dengan tentaranya yang gagah merampas kemerdekaan negeri itu, ada beberapa ulama yang duduk tekun membaca kitab hadis Bukhari dalam Al-Azhar. Katanya dengan membaca hadis Bukhari itu, tentara Napoleon tidak akan dapat menaklukkan negeri mereka. Sebab hadis Bukhari sangat bertuah. Tetapi oleh Napoleon kudanya lah yang dibawanya masuk ke masjid suci itu. Ini satu contoh dari perjuangan umat sendiri yang meminta juga kesusahan, kesengsaraan dan digoncangkan, dan banyak lagi bidang lain. Apabila sudah berani menghadapi kesukaran lantaran menegakkan cita Islam ini, telah berhak masuk surga. Kadang-kadang sebagai seorang Muslim, kita menjadi takut membaca ayat-ayat seperti ini. Baru berapa jasa kita kepada Islam yang telah kita terima jadi sebagai pusaka dari Nabi kita SAW. Padahal walau seluruh umur kita berikan untuk dia, barulah seimbang dengan cahaya iman dalam dada kita yang kita terima dari dia. Mereka akan bertanya kepada engkau, apakah yang akan mereka belanjakan? Pangkal ayat 215. Ada terdapat berbagai riwayat yang sahih ataupun yang daif tentang beberapa orang sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang cara mereka berbelanja atau menafkahkan harta dan kepada siapa yang patut diberikan. Satu di antara hadis itu ialah riwayat Atha radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau uang saya hanya 1 dinar, kepada siapa saya patut berikan? Beliau menjawab, kalau hanya 1 dinar, nafkahkanlah untuk dirimu sendiri. Orang itu bertanya lagi, kalau 2 dinar? Rasulullah SAW menjawab, nafkahkanlah untuk ahli engkau atau istri. Lalu katanya pula, saya ada 3 dinar. Beliau jawab, nafkahkanlah kepada khadam engkau. Saya ada 4 dinar. Beliau menjawab, nafkahkanlah kepada kerabat engkau. Saya punya 6 dinar. Beliau jawab, nafkahkanlah untuk sabilillah. Kita salingkan secara bebas dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Di sini tegas bahwa bertambah banyak harta, bertambah dapatlah meluaskan yang patut dinafkahi. Dalam pertanyaan mereka menyebut apa yang akan kami nafkahkan, maka Tuhan menyuruh menjawab, katakanlah apa yang akan kamu belanjakan dari kebaikan. Yang dimaksud di sini ialah harta yang halal dan sebagai kekayaan sebagaimana dahulu telah ditafsirkan
ketika membicarakan ayat wasiat ayat 180 tentang makna kehairan. Jadi sambil lalu telah terjawab pertanyaan mereka tentang apa yang akan dinafkahkan. Sebab kalau disebut apa maksud termasuk pula jenis emas, perak atau barang atau ternak, itu terserah asal barang halal dan dari kemampuan. Lalu dilanjutkan kepada siapa? Ialah kepada ibu bapak dan keluarga karib dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan anak perjalanan. Kalau kita berpindah kepada hukum-hukum yang tertentu dalam fikih, di sana ada diterangkan siapa yang wajib diberi nafkah. Pertama tentulah istri, kedua anak-anak. Tetapi jawaban Rasulullah yang dituntunkan wahyu ini adalah umum. Nafkah karena kemampuan atau khairan, sebagai tadi telah dapat kita baca pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, itu bertambah luas harta, bertambah banyaklah yang wajib kita pikirkan, baik wajib menurut budi atau wajib menurut hukum agama. Yang mendapat keistimewaan pertama ialah ayah dan bunda. Kalau dahulu ketika kita masih belum dewasa, beliau lemah, kita pula lah lagi yang harus memikirkan beliau. Berbahagialah orang yang masih dapat berkhidmat kepada ibu bapaknya karena umur beliau yang panjang dan ada kemampuan menafkahinya. Taraf yang kedua ialah keluarga karib. Keluarga yang paling karib ialah anak kandung dan saudara. Anak kandung yang telah lepas dari tanggungan tapi miskin, daripada membantu orang lain yang dahulu kena membantu mereka. Kemudian itu anak yatim seketika menafsirkan ayat kebajikan ayat 177. Ayat 177 telah juga kita ketahui. Kemudian itu orang-orang miskin dan anak perjalanan. Lihat ayat 177. Dan apa saja yang kamu berbuat dari hal kebajikan, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui. Ujung ayat 215. Bukan tidak ada hubungan di antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Orang yang diberi Allah kemampuan tentu mengalami sendiri. Apabila besar hulu tentu besar pula muaranya. Meskipun tidak kita lupakan kesusahan atau kecelakaan dan kegoncangan urusan luar. Kadang-kadang tidak pula kurang kesukaran karena urusan dalam. Banyak saja urusan kekeluargaan yang harus diurus. Rezeki yang dapat hari ini kadang-kadang habis keluar dari ini juga, karena besarnya tanggungan. Bagi mereka yang ditanggung, siapa pula yang diharapkan kalau bukan anaknya atau ayahnya atau saudaranya yang mampu. Apatah lagi kalau fakir miskin telah tahu bahwa dia orang dermawan, tentulah kepadanya lah mereka datang mengadukan hal. Tetapi karena iman kepada Allah, buat menyampaikan harta Allah kepada yang patut menerimanya. Dan itulah dia yang sebenarnya kekayaan. Orang yang bakhil pada hakikatnya tidaklah kaya meskipun dia menyimpan uang berpeti-peti, sebab kehidupannya sepi dan diperbudak oleh harta itu. Mendidik diri suka memberi sampai menjadi kebiasaan menyebabkan timbulnya lapang dalam dada dan rasa bahagia karena membahagiakan orang lain. Tetapi tuntunan agama yang disampaikan Nabi menyuruh memperhatikan yang lebih perlu. Karena kalau orang sudah sampai memberikan semurah-murahnya kepada orang lain dan kurang memperhatikan yang lebih fardu, ayah bunda dan keluarga yang dekat, tandanya orang ini telah mendapat ancaman penyakit ria, suka dipuji. Bila dipersambungkan dengan ayat menyuruh berzakat bila nisab dan bila dipersambungkan dengan ayat menyuruh berzakat bila nisab dan haul telah sampai, ditambahkan lagi dengan ayat wasiat, dapatlah digambarkan betapa bentuk tokoh dan takah daripada seorang mukmin apabila dia menjadi seorang bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.